Baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Desa kami di Lapau SPD yang telah berkenan memberikan waktunya untuk membantu saya, Stefan Sulasujibua dari kelas RB3 Manajemen, untuk melakukan tugas saya, yaitu mewawancarai pemimpin, khususnya untuk kepala desa di daerah masing-masing. Baik Bu, di sini kita memiliki beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu, sehingga nanti jawaban ini bisa kami jadikan sebagai pelajaran bagi kami. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana cara Ibu untuk membuat keputusan penting di desa ini jika terjadi sesuatu. Cara untuk membuat keputusan penting, tentu kita berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, di desa itu kan tetap ada yang namanya badan permusyawaratan desa, ya. Nah, artinya apapun keputusan itu harus dilaksanakan dengan melalui jalur musyawarah. Nah, di situ kita bahas keputusan yang sudah disepakati dalam musyawarah itulah itu yang akan menjadi keputusan yang saya ambil. Dan tentu garis bawah tadi yang pertama harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, regulasi. Jadi dari pertanyaan pertama ini sudah dijelaskan bahwa semuanya dilakukan secara bersama-sama dari hasil permusyawaratan dan sesuai dengan peraturan yang ada yang sedang berlaku di desa tersebut. Dan yang kedua Bu, kami ingin tahu tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi selama menjadi seorang kepala desa, khususnya belakangan ini. Tantangan terbesar apa ya? Kayaknya sih biasa aja. Semua karena sampai saat ini puji Tuhan masih menurut saya masih dalam taraf yang normal. Kalau misalnya dari paling ini ya paling untuk menjelaskan, ya, memberikan pemahaman bagaimana supaya ini yang kita laksanakan duluan. Kadang kan masyarakat kan maunya ini dulu, ya kan, tidak semua apa yang kita pikirkan itu sama dengan yang dipikirkan. Jadi cara menyampaikan kepada mereka, memberikan pemahaman, memberikan pengertian supaya semuanya akhirnya bisa paham dan kita mengambil jalur itu. Jadi tantangannya ya memberikan pemahaman. Karena kadang mereka sudah ini dulu, backup dulu dengan tanggapan dan pemahaman mereka. Itu guys mengenai tantangan yang sedang yang menurut Ibu sedang menjadi merupakan tantangan. Yeah. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikut Ibu. Di sini, bagaimana cara Ibu dalam menjaga komunikasi yang efektif dengan warga desa? Menjaga komunikasi yang efektif, ya artinya apapun yang jadi keluhan mereka, ya, mereka datang, mereka hubungi, ya harus kita responnya dengan baik. Kadang mereka melalui WA, melalui telepon, ya siapapun sekarang akhirnya karena kita tidak terdaftar semua kontak mereka kan, mau tidak mau harus kita angkat kan, ya nanti mereka menyampaikan apa ya kita tanggap sepanjang kita masih sanggup mampu untuk merespon, ya kita respon dengan baik. Apa keluhannya, apa yang mau bisa dibantu, ya silakan, tidak apa-apa. Mereka datang ke kantor, menjaga komunikasi yang efektif. Ketika mereka meminta kita untuk datang, misalnya ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, ya kita harus datang. Karena itu sebagai tugas dan pelayanan kita. Jadi itu guys, pertanyaan dari ketiga, yaitu kita lebih sebagai pelayan masyarakat, ya, kita kalau ada keperluan kita perlu memindahkan atau melakukan apa yang mereka minta tolong. Apalagi kita di desa sering banyak urusan mengenai surat-surat ataupun itu. Selanjutnya Bu, yang terakhir, apa harapan dan rencana Ibu untuk masa depan di desa ini? Harapan dan rencana tentu pembangunan lancar, pembangunan semakin banyak di desa ini. Yang paling fundamental itu adalah anak-anak, ya, kesehatan anak-anak, pendidikan anak-anak, kemudian kebutuhan pokok masyarakat
syarat terpenuhi. Nah itu bagi saya itu yang lebih penting, dan masyarakat boleh terangkat ininya garis hidup mereka, karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa di desa ini masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Ya, jadi harapan saya itu mereka boleh mendapatkan pembangunan, pendidikan, kesehatan mereka, pelayanan sama mereka itu bisa mereka dapatkan, sehingga hidup mereka pun bisa lebih baik, lebih sejahtera. Amin. Baik guys, itulah beberapa pertanyaan yang telah kita tujukan kepada Ibu Kepala Desa kami itu dari Desa Sisubahili Tabaloho. Kami sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dan memberikan tips kepada kita sebagai pemimpin. Oleh sebab itu Bu, kita tutup aja wawancara kita. Kami ucapkan terima kasih. Yahoo!